ada beberapa metode pembuatan project yang akan kita pakai di video ini adalah outdoor and building planning, karena metode ini adalah metode yang paling lengkap. Kita klik outdoor and building planning. Langkah pertama adalah kita memasukkan plan yang kita punya. Kita klik file, import, kemudian plan. Untuk ekstensi yang diterima ada beberapa, mulai dari file gambar sampai ke CAD. Kebetulan untuk contoh video hari ini kita akan menggunakan file DWG atau file yang dihasilkan dari AutoCAD. Nah, ini ada beberapa ekstensi yang bisa diimport ke Dialux sebagai plan dasar bangunannya. Nah, kemudian kita masukkan. Setelah itu Dialux akan meminta untuk membuat origin and rotation dari axis-nya. Nah, kita klik aja tadi di tengah, nanti dipencet. Kita klik di tengah, kemudian ke kanan untuk membuat rotasi X itu ke arah kanan. Kemudian Dialux meminta untuk menspesifikasikan skala dari plan yang kita masukkan. Misalnya di sini ada 160 untuk lebar bed. Kita tinggal klik dari ujung sini ke sini sebesar 160 cm atau 1,6 meter. Kita enter. Kemudian Dialux akan membaca nilai atau skalanya, yaitu cm di sini. Kemudian kita klik finish. Nah, jadi plan ini sudah berhasil kita masukkan. Ya, di sini ada di ribbon plan ini kita bisa sebetulnya kita bisa edit, kita bisa move plannya ke posisi axis yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita bisa merotasinya ya, dan juga mematikan layar-layar yang tidak diperlukan. Ya. Nah, kemudian biasanya juga di embed plannya. Jadi ini fungsinya adalah ketika file Dialux ini kita pindahkan ke komputer lain, plan ini tetap terlampir di dalam Evo-nya. Jadi tidak perlu impor ulang plannya tadi karena sudah di embed. Nah, setelah plan ini masuk, langkah pertama adalah, karena ini kalkulasi interior ya, kita sebagai contoh aja ini. Kita langkah pertama adalah membuat bangunannya. Ini wajib ya. Caranya adalah klik draw new building di toolbar site ini, kemudian kita klik area terluarnya di sini. Kita klik, kemudian kalau sudah kita masukkan total building height di sini. Total building height ini adalah total dari ketinggian story-nya atau lantainya, dan ini adalah nanti akan dikurangi 0,2 untuk ketinggian plafonnya. Jadi kalau ketinggian plafon teman-teman 3 meter, kita tuliskan di sini 3,2 meter. Dan kalau sudah membuat outer buildingnya atau dimensi terluar dari bangunannya, kita klik kanan, close polygon. Nah, kita sudah berhasil membuat bangunan tersebut. Nah, kita bisa tambahkan room dengan cara draw new room di ribbon story and building construction ini. Nah, kita masukkan peruangan di sini. Kita mulai dari kamar ini ya. Caranya adalah sama, tetapi yang kita klik adalah inner konturnya atau kontur dalam dari sebuah bangunan yang tadi sudah kita buat. Ya, tinggal kita klik di sini di setiap bangunan dalamnya ya. Kemudian kalau sudah, kita klik kanan pos polygon.
Nah, untuk ruangan-ruangan lain atau sebelum membuat ruangan lain, kita coba ganti nama. Karena ini masih room 1 ya. Kita ganti nama, itu ada di ribbon space ini, kemudian kita klik dan kita bisa ganti menjadi ruang tidur misalnya. Kita klik enter. Nah, begitupun ruangan-ruangan selanjutnya. Setelah selesai semuanya kita membuat ruang, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan komponen-komponen ruangan yang diperlukan. Sebagai contoh, di sini di kamar tidur ada bed, kemudian ada meja kerja, ada bangku, kemudian di sini ada lemari. Nah, cara memasukkannya adalah kita ke ribbon object, kemudian kita ke select object ini untuk mencari objek-objek yang tersedia di Dialux. Nah, kita klik more object di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa kategori, ada home, office, sampai ke additional. Kita ke home furniture, kemudian kita ke bed. Misalnya kita pilih yang ini. Untuk pemilihannya bisa diklik 2 kali atau klik 1 kali, kemudian apply. Kemudian kita close, dan menambahkannya kita bisa dengan cara drag and drop di sini. Kemudian kita posisikan posisinya. Nah, karena ini tidak sesuai posisinya, kita bisa skalakan objek tersebut. Nah, ini bednya. Oke. Nah, setelah itu misalnya di sini ada sebuah lemari baju. Prosesnya sama seperti tadi. Kemudian jika sudah memasukkan objek, kita bisa preview dengan cara klik ribbon atau tombol 3D rendering ini. Kemudian akan nampak story atau lantai yang sudah kita buat tadi. Nah, karena kita mau ngecek ruang tidur, kita bisa klik di sini ke room selection ini. Di sini berisi beberapa ruangan yang tadi sudah kita buat di story 1. Nah, di sini terlihat berarti penempatannya sudah betul. Tinggal kita balik ke plan 2 dimensinya. Lalu tadinya ini tidak tampil plannya ya, Untuk menampilkan plannya kita klik tanda display plan ini, kemudian kita checklist plan yang tadi sudah kita impor di awal untuk membuat rujukan arsitektur. Nah, setelah itu di sini ada meja dan bangku, prosesnya sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja. Kemudian objek-objek lain yang bisa kita tambahkan, salah satunya adalah pintu dan juga jendela. Untuk menambahkan pintu, kita pergi ke tab aperture. Kemudian di sini ada beberapa pilihan pintu ya. Nah, kita bisa pilih di sini misalnya door standar. Kita juga bisa drag ke plan-nya ya, tetapi harus pindah dulu kita ke story 1 ya, jadi tidak bisa di tab ruangan, harus pindah ke tab lantai. Kita drag ke arah pertemuan dari 2 ruangan ini ya, karena ini ruangan tidur dan ruangan entry, jadi kita drag ke sini.
Jika sudah, kita posisikan atau kita rapikan posisinya. Akan jadi seperti ini. Untuk jendela, karena di sebelah kanan sini ada jendela, caranya tetap ada di tab aperture, tapi kita select. Nah, kita di sini ada beberapa jendela, karena hanya ada bukaan satu, kita pakai misalnya yang ini. Tinggal di drag, tinggal disesuaikan kembali menggunakan skala, lalu klik sembarang. Kita bisa ke 3D, tampilan 3D-nya jadi seperti ini. Nah, ini memang, nah ini belum sesuai tingginya. Kita bisa ubah dengan cara kita klik di sini, kemudian kita ubah tingginya, misalnya 1 meter, kemudian kita geser ke atas agar posisinya sesuai dengan aslinya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita tinggal geser seperti ini ke bawah. Kemudian karena kurang lebar, kita skalakan. Ini akan jadi seperti ini. Nah, jika semua objek yang diperlukan sudah kita input, tinggal kita menginput ruangan-ruangan selanjutnya yang ada pada ruangan-ruangan lainnya, seperti kamar 2, kamar 3, WC, shower, dan lain sebagainya. Bisa kita masukkan karena Dialux punya lumayan banyak objek yang bisa kita gunakan. Jika semua sudah ditambahkan, ini kita anggap sudah ditambahkan semuanya ya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan lighting-nya. Di dalam lighting design, salah satu analisis atau pendekatan teknisnya adalah dengan berstandarkan atau rujukan dari SNI. Ya, jadi di setiap ruangan ini punya standarisasi tersendiri. Nah, contohnya kita ambil pendekatannya adalah pendekatan standarisasi NG dan juga kuat penerangan. Nah, sebagai contoh di ruang tidur, standar SNI untuk ruang tidur adalah 120 sampai 250 lux kalau tidak salah. Jadi kita akan coba membuat skema lighting di ruang tidur ini agar mencapai target lux tersebut. Oke, nah langkah pertama adalah salah satu caranya untuk menginput lampu adalah dengan impor langsung dari website yang terintegrasi dengan aplikasi Dialux ini. Nah, di sini saya sudah dimasukkan contohnya tadi. Caranya adalah klik select. Kemudian ini ada history lampu yang saya pakai. Nah, ada banyak sebetulnya metodenya, nanti untuk video atau penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, kita bisa, salah satunya ini ya, kita bisa pakai fungsi Luminaire Finder yang dimana nanti akan masuk ke website Dialux. Ya, misalnya kita klik indoor di sini, kemudian ceiling research, kemudian lampu downlight yang ini, kemudian ada banyak sekali pabrikan di Dialux yang sudah bekerja sama dengan Dialux. Misalnya kita coba cari Philips. Ini sebagai contoh aja. Ya, kemudian kita cari lampu downlight di sini. Karena tidak ada downlight tampaknya, karena di sini kalau kita search round tidak keluar downlight. Kita akan coba menggunakan lampu panel saja sebagai contoh. Misalnya di sini. Ya, ini akan sangat besar nanti
lumen outputnya, nggak apa-apa, sebagai contoh aja. Oke, misalnya untuk ini ya, kita klik, kemudian kita langsung klik send to Dialux. Nanti IaaS ini akan langsung masuk ke Dialux. Misalnya untuk ruang tidur atau jangan ruang tidur, misalnya ruang ruangan ini ya, misalnya kita coba pakai menggunakan lampu panel. Oke, nah ini lampunya sudah kita pilih tadi. Kita ada beberapa metode untuk mengarrange sebuah lampu. Kita akan coba polygonal arrangement di sini. Oke, kalau sudah kita klik kanan, close polygon. Oke, kemudian di Dialux juga punya fitur untuk mengestimasikan lux yang ingin kita capai. Misalnya untuk area dapur ini kita ingin 250 lux, kita tinggal klik saja, tinggal ketikkan, kemudian enter. Kemudian misalnya kita atur posisinya jika ingin kita ubah, misalnya oke. Nah, itu salah satu metode import IaaS menggunakan tadi Dialux Finder. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah punya IaaS filesnya, teman-teman juga bisa tinggal drag aja seperti tadi dari luar sini ya. Contohnya seperti ini, kita tinggal klik yang sudah saya download tadi, tinggal masukkan ke Evo nya. Nah, ini bisa kita delete aja karena untuk memasukkan database IaaS ini. Nah, untuk ruang tidur tadi standarnya adalah 120 sampai 250. Kita coba menggunakan rectangular saja untuk area ini. Misalnya 120. Oke, kita coba maksimalkan di sini. Oke, berarti ini karena lampunya punya watt yang tinggi ya. Ini ada di 22 watt ya, jadi terlalu tinggi untuk sebuah kamar. Misalnya ini kita anggap lampunya adalah kita ganti dulu ya, misalnya menjadi 6 watt misalnya. Kita ganti aja di sini 600 lumen, kemudian di sini ada 6 watt. Untuk penjelasan teknisnya ada di video lain. Jadi hari ini kita akan coba bahas untuk menganalisa saja sampai nanti kita ekspor sebuah dokumennya ya. Oke. Nah, jika sudah, ini sudah kita ubah lampunya menjadi 6 watt. Kita coba arrange menjadi, nah di sini juga bisa fitur arrangementnya, kita bisa ganti X dan Y nya ya, 2x2 bisa kita ubah di sini. Oke, kemudian untuk jalanan menuju ke lemari kita bisa tambahkan, kita coba pakai line arrangement ini. Oke, misalnya ini kita ganti menjadi 6 watt. Oke, misalnya seperti ini, atau ini range nya kita naikkan lagi agar tidak tabrakan. Nah, ini juga sebetulnya tidak boleh ya. Ini kita hanya menghitung general lighting saja.
tidak melakukan pendekatan-pendekatan teknis lainnya. Jadi kita hanya ingin mencoba bagaimana cara cepatnya. Ya, jadi di atas kamar tidur tidak diperbolehkan sebetulnya ada sebuah download di sini. Atau kalau kita mau hapus langsung bisa, kita tinggal klik dan tahan saja, kemudian kita short seperti ini, kemudian kita delete untuk menghapus salah satu grid yang ada pada rectangular arrangement ini. Oke, kalau kita sudah, kita coba analisis dulu. Kita kalkulasi apakah ruang tidur yang sudah kita spesifikasikan ini mencapai standar lux yang dibutuhkan. Ya, untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa klik link video di bawah ataupun link kursus di bawah untuk mendapatkan informasi secara full. Yang kita lakukan di video ini hanyalah menganalisis secara singkat ya. Oke, di sini terlihat untuk area ruang tidur hanya tercapai 88 lux saja. Nah, jadi kita harus menaikkan titik lampunya ataupun menaikkan lumen dari sebuah lampunya. Oke, contohnya di sini kita titiknya sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kita harus naikkan lumennya, berarti misalnya kita pakai yang 12 watt misalnya. Kita kalkulasi ulang. Ya, di sini rata-ratanya menjadi 176. Artinya tercapai. Nah, sama ini tadi ada area dapur, kita sudah spesifikasikan menggunakan lampu panel Philips dan didapat di sini 330 lux secara rata-ratanya. Oke. Nah, metode ini kita lanjut sampai semua ruangan kita tinggal masukkan ke ruangan-ruangan lainnya. Jika sudah dianalisa semuanya, langkah terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi bisa kita akses di ribbon documentation ini. Kemudian kita harus memilih dokumentasi apa saja yang harus atau ingin kita ekspor. Nah, langkahnya adalah kita klik edit di sini. Kemudian dokumen-dokumen yang biasanya saya gunakan paling tidak adalah cover, kemudian table of content, kemudian product datasheet, lampunya, kemudian langsung kepada summary atau ringkasan dari sebuah ruangan yang tadi kita desain. Ya, jadi ini ada ruangan Chambray 2, kita klik summary-nya. Ya. Nah, ini kalau kita klik dia akan preview halamannya. Nah, kita fokus ke checklist ini dulu semuanya, kita checklist bagian summary tiap ruangnya. Kemudian jika sudah kita checklist kembali atau kita klik kembali editnya, nah, kemudian kita juga bisa merubah model dari laporan yang kita inginkan seperti ini. Misalnya untuk Chambray ini kita ingin edit ya. Jadi misalnya saya akan tambahkan warna-warna di sini karena saya tidak cocok misalnya dengan laporan ISO lain seperti ini. Saya ingin value chart atau angka-angka yang biru ini dengan
warna false color, bisa kita ubah di configure page. Nah, kemudian kita di sini men-unchecklist ISO illuminance, kemudian kita checklist false color. Kemudian jika kita ingin menerapkan ini ke seluruh halaman, kita tinggal klik ini ya, kemudian ke use on all page, kemudian kita ke klik ini untuk kembali ke page view. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah untuk halaman summary dari ruangan. Jadi untuk chamber 2 ini persebaran cahayanya adalah seperti ini ya, dan di halaman keduanya ada lux yang dicapai berapa, ada uniformity dan detail teknis lainnya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik show entire documentation untuk melihat seluruh halaman jika digabungkan menjadi satu PDF. Nah, jika sudah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian jika sudah yakin atau sudah dicek, kita bisa save as PDF. Misalnya kita ke desktop. Nah, kemudian kita sudah berhasil memproduksi satu dokumen lighting design, analisis lighting design menggunakan aplikasi Dialux. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Memang banyak yang tidak saya jelaskan secara detail karena akan terlalu panjang videonya, tapi yang terpenting di video kali ini teman-teman mengerti bagaimana proses membuat atau menganalisis lighting menggunakan aplikasi Dialux Evo. Untuk video lebih lengkap, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.